Oke, kita mulai. Coba deh bayangin, gimana kalau setiap desa di Indonesia itu jadi pusat inovasi, di mana pertanian nggak lagi tradisional, tapi ditenagai oleh teknologi super canggih. Nah, inilah visi di balik Desa Pinter, sebuah konsep revolusioner yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Untuk dapat gambaran skalanya, kita lihat angka ini dulu. Lebih dari 75.000. Ini bukan sekedar angka ya, ini adalah jumlah desa yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan setiap titik ini, itu adalah potensi yang, ya, siap untuk diaktifkan. Dan potensi ini bukan cuma omong kosong loh. Secara ekonomi, buktinya udah ada. Sektor pertanian kita yang akarnya ada di desa-desa ini ternyata menyumbang lebih dari 12,6% ke PDB nasional. Jadi ini bukan lagi soal potensi terpendam, tapi kekuatan ekonomi nyata yang udah jalan. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan besar kan? Dengan kekuatan sebesar ini, gimana jadinya kalau kita bisa mengoptimalkan semuanya secara penuh? Kira-kira apa yang bisa kita raih? Oke, untuk jawab itu, ayo kita bedah lebih dalam apa itu potensi terpendam Indonesia. Kita lagi ngomongin soal raksasa pertanian yang sebetulnya masih tidur. Pertama, kita lihat perkebunan. Kelapa sawit jelas mendominasi, produksinya lebih dari 46 juta ton. Terus ada kelapa, tebu, dan karet. Angka-angka ini nunjukin kalau perkebunan itu salah satu pilar utama agribisnis kita. Pilar selanjutnya, peternakan. Dan skalanya, wow, ini bukan main. Coba bayangin, unggas aja ada lebih dari 2,8 miliar ekor. Ditambah jutaan sapi potong dan sapi perah. Ini industri dengan volume yang luar biasa besar. Dan yang paling fundamental tentu aja, lahannya. Ternyata kita masih punya lebih dari 34 juta hektar lahan potensial yang siap dikembangkan untuk pertanian. Kebayangkan luasnya, potensinya itu gede banget. Tapi tunggu dulu, di balik semua angka yang kelihatan keren ini, ternyata ada sebuah paradoks. Ada tantangan besar yang tersembunyi di dalam kelimpahan yang kita punya. Ayo kita lihat apa masalahnya. Nah, ini dia paradoksnya. Di satu sisi, kita punya potensi lahan jutaan hektar dan jadi produsen besar dunia. Tapi di sisi lain, kenyataannya di lapangan, hampir 16 juta petani kita itu cuma mengelola lahan yang sempit banget, kurang dari setengah hektar. Jadi, potensinya raksasa, tapi strukturnya kecil-kecil dan terpecah-pecah. Ini masalah utamanya. Terus, gimana caranya kita nyambungin jurang ini? Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya solusi desa cerdas, atau kita sebut aja desa pinter. Idenya adalah menciptakan harmoni yang terus berputar antara 3 elemen kunci: air, energi, dan data. Inti dari visinya itu bisa kita lihat di sini. Sebuah desa pinter yang mandiri, di mana air, energi, dan data itu bersinergi, mengalir bareng untuk menciptakan kedaulatan pangan. Dan ini bukan cuma slogan kosong ya, ini benar-benar sebuah blueprint buat kemandirian desa. Dan jangan salah, ini bukan cerita fiksi ilmiah loh. Ini tuh gabungan dari teknologi-teknologi yang sebetulnya udah ada sekarang. Ada energi terbarukan, ada IoT atau perangkat pintar, konektivitas satelit, sampai kecerdasan artifisial atau AI. Semuanya itu udah siap untuk dirangkai jadi satu. Oke, visinya udah dapat. Sekarang, gimana cara kerjanya? Ayo kita bedah anatomi dari desa cerdas ini dan lihat gimana sistem canggih ini bisa jalan di tengah sawah. Jadi, jantung dari semua ini adalah mikrohidro. Bayangin aja, ada turbin spiral kecil yang ditaruh di selokan irigasi biasa. Aliran air yang lewat itu diubah jadi listrik mandiri 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Simple tapi jenius. Dan pastinya berkelanjutan. Nah, alur kerjanya itu jadi semacam siklus pinter yang muter terus. Pertama, air irigasi muterin turbin mikrohidro, terus jadi listrik. Listriknya ini ngasih tenaga buat sensor-sensor IoT di sawah. Nah, data dari sensor itu dikirim pakai satelit orbit rendah, lalu akhirnya dianalisis di server desa. Semuanya jadi satu ekosistem mandiri. Kalau tadi mikrohidro itu jantungnya. Nah, server desa ini otaknya. Dan ini bukan cuma buat nyimpen data ya, tapi jadi pusat analisis lokal yang bisa ngolah semua informasi buat ngasih rekomendasi tindakan secara langsung saat itu juga buat semua sektor, dari pertanian sampai perikanan. Terus, otak cerdas ini bisa ngapain aja? Wah, macam-macam. Bisa prediksi kapan panen, deteksi hama lebih awal, ngatur pupuk biar pas. Buat ternak bisa ngontrol suhu kandang, ngasih makan otomatis, sampai deteksi kesehatan ternak. Buat ikan, bisa ngecek oksigen air dan nyalain aerator otomatis.
Bahkan, kerennya lagi, limbah ternak bisa langsung diolah jadi pupuk dan sisa panen jadi pakan. Semuanya nyambung. Oke, sekarang coba bayangin kalau sistem di satu desa ini kita gandakan ke ribuan desa lain di seluruh Indonesia. Disinilah kekuatan sebenarnya muncul. Kita beralih dari sekedar data desa menjadi sebuah kekuatan nasional. Wujudnya adalah sebuah sistem informasi nasional desa mandiri. Anggap aja ini platform big data agribisnis super besar yang jadi aset strategis nasional. Semua data real time dari pelosok negeri kumpul dan terintegrasi di sini. Dan platform ini punya fitur-fitur yang bisa mengubah segalanya. Buat pemerintah, ada dashboard buat mantau stok pangan nasional, bahkan bisa prediksi inflasi. Buat logistik, distribusi pupuk dan benih jadi tepat sasaran. Dan yang paling penting buat petani, mereka bisa langsung jualan ke pembeli, motong rantai tengkulak, dan dapat akses kredit lebih gampang. Jadi perubahannya tuh kelihatan banget di sini. Yang tadinya rantai pasoknya panjang lewat tengkulak, sekarang bisa langsung ke pembeli lewat marketplace. Distribusi yang tadinya sering nggak tepat jadi cerdas dan terpusat. Dan data panen yang dulu acak-acakan sekarang jadi dasar buat kredit scoring yang adil, jadi petani lebih gampang dapat modal. Ini benar-benar game changer. Dan bukan cuma itu loh, sistem ini juga bisa ngebantu menciptakan nilai tambah langsung di desa. Dengan data klaster yang ada, sistem bisa memetakan di mana lokasi terbaik untuk bangun fasilitas bersama, kayak cold storage, mesin roasting kopi, atau pabrik pakan. Artinya apa? Keuntungan petani nggak cuma dari jual gabah mentah, tapi dari produk olahan yang harganya jauh lebih tinggi. Dan ujung-ujungnya, visinya adalah ini. Desa itu bukan lagi cuma jadi objek pembangunan, tapi jadi subjeknya, jadi pelaku utamanya. Menjadi tulang punggung ekonomi bangsa, pelopor ketahanan pangan, dan simbol kemandirian sejati. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik banget. Kalau dipikir-pikir, jangan-jangan di masa depan komoditas paling berharga dari desa-desa kita itu bukan lagi padi, bukan lagi sawit, tapi justru data itu sendiri. Gimana menurut Anda?